Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Situbondo, terutama tim pemakar. Kemarin malam kita mengadakan acara talkshow di Somasi, dan di sana saya berbicara keras. Juga kekecewaan dari beberapa teman-teman rekan-rekan yang hadir pada waktu itu, yang disponsori oleh sahabat saya, pemuda yang tangguh meskipun beberapa kali mengadakan acara juga seringkali dikecewakan oleh pejabat-pejabat terkait, yaitu Mas Sinung, adalah senior saya juga, senior dari pergerakan dan media. Perlu saya jelaskan malam ini adalah kenapa kita itu kecewa dengan ketidakdatangan dari bupati dan wakil bupati. Tidak hanya itu, juga partai pengusung. Kenapa? Karena kita tahu beberapa hari atau beberapa bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini, kita dihebohkan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh bupati, yang menurut sebagian orang, sebagian pendukungnya atau yang memang ngefan, bahwa itu terobosan perubahan yang baik. Tapi menurut saya, perubahan apapun ketika itu tidak tersosialisasi dengan baik, maka itu bukan sebuah perubahan, itu hanya kekagetan saja. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa undangan yang dilakukan oleh Mas Inung itu secara resmi. Yang sangat saya kecewakan adalah beliau sudah tidak hadir, tidak ada konfirmasi sama sekali kepada panitia. Bayangkan jika itu kalian, atau bayangkan jika itu bupati, wakil bupati, atau partai pengusung yang sudah mengadakan acara sedemikian rupa, persiapan beberapa hari dengan dana sendiri, terus tanpa ada konfirmasi sama sekali atas ketidakhadiran dari bupati, wakil bupati, partai pengusung, dan juga beberapa pejabat lainnya. Bagaimana kekecewaan itu? Ini tidak ada anggaran negaranya, tidak ada APBD-nya. Yang kami butuhkan di sana itu hanya ingin kami sebagai warga Situbondo yang kebetulan masih peduli, beban berat perubahan ini jangan dipikul oleh bupati saja. Jangan dipikul oleh Nyihoy saja, Wabub saja, atau partai pengusung. Kita tidak akan pernah kuat, kita tidak akan pernah berubah kalau kita tidak bisa bergandengan tangan. Kita tidak saling bahu-membahu. Lah bagaimana kita harus bahu-membahu? Bagaimana kita harus bergandengan tangan kalau kita tidak tahu di mana pangkal dan ujungnya? Oleh karenanya acara Somasi ini adalah yang bertujuan untuk memberitahukan sesungguhnya konsep apa sih yang ditawarkan oleh mereka, sehingga kita ada di peran mana nantinya untuk membantu dan membangunnya, agar tujuan, visi dan misi Bupati Situbondo dan Wakil Bupati Situbondo itu bisa terlaksana dengan sukses dan baik. Nah, bagi teman-teman yang tidak datang pada acara Somasi, yang kemarin kita ngadakan acara live juga, dan kemungkinan mungkin ada yang tidak melihat, setelah ini saya tampilkan bagaimana saya pribadi, karena ini akan masuk di channel GP Sakera Situbondo, maka saya akan memotong pendapat pribadi saya. Intinya katanya Mas Ipang, intinya adalah kami hanya ingin mengambil peran juga, ingin mengetahui konsepnya, dan kami ingin bergandeng tangan untuk menguatkan visi dan misi Kabupaten Situbondo yang diusung oleh Bung Karna, agar supaya apa yang menjadi visi misi Bung Karna dan Nyihoy bisa segera terlaksana dengan baik. Dan yang terpenting adalah, seperti saran saya, tolong humas betul-betul difungsikan. Tempatkan orang-orang hebat yang memiliki pemikiran luas. Tempatkan orang-orang hebat yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagai keterwakilan dari pemerintah, agar kita paham dan kita mengerti apa yang dimaksud dengan perubahan dan pembangunan di Situbondo. Demikian untuk lanjutnya. Setelah ini
akan dilanjutkan dengan statement saya di acara somasi kemarin. Terima kasih. Saya Bang Ipul. Silakan melanjutkan ke video. Mas Saiful dari Ketua Umum GP Sagara. Sebelum apa yang ingin disampaikan sebenarnya dalam diskusi publik malam hari ini, atas ketidakhadiran ini gimana menurut pendapat Mas Saiful? Oke, terima kasih Mas Dino, sosok pemuda yang tidak kapok-kapok. Menurut saya, sosok pemuda yang tidak kapok-kapoknya ingin membangun Situbondo, namun ternyata masih dipandang sebelah mata oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Dan hari ini, malam ini, harapan perubahan sepertinya harus mulai kita evaluasi. Harapan perubahan terhadap Situbondo ini harus mulai dievaluasi, apakah harapan itu betul harapan nyata ataukah harapan itu adalah harapan semu. Kenapa saya seperti ini? Karena di beberapa periode yang sebelumnya Somasi juga mengadakan acara. Justru di periode sebelumnya ini ada beberapa acara yang langsung dihadiri juga, seperti di acara di yang RPJMD Kodim, kalau tidak keliru ya. Di Kodim juga hadir itu, juga dari beberapa BUMD. Oh iya, hadir semua malah, hadir semua. Termasuk di RPJMD, Pak Wadid waktu itu hadir langsung. Tapi faktanya pada hari ini adalah somasi pertama di pemerintahan Bung Karno dan Ihoy, kalau tidak keliru ya. Betul ya. Dan harapan saya sesungguhnya ini starting awal untuk Kabupaten Situbondo, dalam hal ini pemerintahan Situbondo, yang peduli kepada masyarakatnya, yang peduli kepada pemuda-pemuda yang memiliki keinginan ingin membangun Situbondo bersama. Tapi kalau seperti ini halnya, maka sangat timpang rasanya ketika kita masyarakat dengan kemampuan swadana dan swadaya sendiri ternyata tidak diperhitungkan atau justru tidak diperhatikan. Acara somasi seperti ini tujuannya itu hanya satu, dengan judul Gaduh Perjalanan 100 Hari Kerja Karunia. Kenapa bahasa gaduh kemarin itu di medsos disebut? Kenapa kok ada bahasa gaduh? Faktanya memang harus gaduh. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita sesungguhnya konsep-konsep yang ditawarkan untuk Situbondo perubahan ini hingga 100 hari ini kita belum tahu, Mas. Jangka pendek maupun jangka panjang. Yang dilakukan hanya tebar pesona seperti halnya ketika kampanye. Padahal seharusnya ini sudah tidak dilakukan oleh bupati dan wagub kita. Nah, istilah tebar pesona itu bisa dicontohkan? Ya, faktanya yang terjadi hanya sebuah ilusi-ilusi dengan konsep-konsep, dengan narasi-narasi yang berbau normatif. Kan itu toh. Tapi faktanya apa yang ada? Apa perubahan diserta? Karena saya melihat bahwa Kabupaten Situbondo dalam periode sekarang ini sesungguhnya tidak siap memenangkan pemilu kada 2020. Kesimpulan itu ya? Kesimpulan saya. Iya, dia kaget. Ternyata masyarakat ini tercekokin atau termakan dengan bahasa perubahan. Namun ketika amanah itu diberikan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga seharusnya bagaimana? Ya seharusnya konsep-konsep itu sudah jelas, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan konsep-konsep itu harus tertata, Mas. Nggak bisa nggak tertata. Startingnya ini dari mana? Bukan hanya mohon maaf ini ya, Bu, seharusnya publik itu betul-betul dilibatkan untuk membuat sebuah perubahan. Ini salah satu contoh aja, ada beberapa perubahan yang rencananya adalah perubahan arus lalu lintas. Nah ini kan lucu toh. Alasannya apa dirubah, konsepnya apa, terus caranya bagaimana, dan kenapa dirubah. Ini kan sampai sekarang kan masyarakat dibiarkan lihat. Oleh karenanya kenapa somasi ini diberikan waktu untuk mereka, karena ini adalah acara yang bisa didengar oleh semua orang, semua masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak selalu dicekokin dengan sesuatu hal yang katanya Mas Hendrik hanya di media-media. Mohon maaf, gitu.
Bahkan informasinya DPRD itu tidak tahu terkait rencana atau wacana perubahan arus lalu lintas. Itulah yang saya maksud. Kenapa? Nggak ada konsep. Ini sepertinya kita hanya berusaha, ya mohon maaf ini ya, Bupati dan Wakil Bupati hanya mau menghina-bobokan kita seakan-akan mereka menjalankan program yang pro kepada rakyat. Tapi faktanya kita juga masih belum tahu pro kepada siapa dan untuk apa. Jadi kadang sepertinya bingung mereka. Yang penting saya ada perubahan, misalnya taman kota ada yang dibongkar, dirubah. Berarti pokoknya auboy. Itu yang sangat membahayakan. Tapi saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwa mungkin itu tidak ada konsep. Tapi persoalannya adalah sosialisasi yang diberikan seharusnya itu betul-betul bisa dirasakan, dimengerti minimal oleh masyarakat. Kenapa, Mas? Kalau kita bicara tentang investasi Situbondo, maka RT RW itu harus jelas. Kenapa jalan ini dibuka? Kenapa jalan ini menjadi dua arah? Sehingga para investor bisa menentukan kira-kira kalau dia itu ingin membangun atau ingin berinvestasi di sini, dia bisa menentukan titiknya. Tapi sampai sekarang kan nggak ada. Artinya perlu kajian ulang ya kalau memang mau dirubah seperti itu. Minimal sosialisasi kan. Minimal sosialisasi. Misalnya ini ya. Misalnya yang di Raden, jalan Irian Jaya ini ya. Jalan Irian Jaya ini kenapa ditutup? Kenapa dibuka? Dan arusnya dari mana? Lah nanti apakah di Irian Jaya ini akan dikembalikan seperti masa kecil saya dulu menjadi pusat ekonomi atau hanya sekedar mau dijadikan sebagai pusat muter-muter saja? Oh gitu ya. Iya kan? Kita tahu, Mas Indo mungkin tahu sebagai wartawan senior. Enggak tahu. Mereka hanya memberikan wacana bahwa ini dibuka. Bahkan ada statement yang konyol menurut saya dari Bupati. Nah, cuma persoalannya ini dari media. Karena saya tahu media terkadang ini bad news is good news. Iya loh. Berita jelek itu berita baik untuk kita. Seharusnya ya. Iya kan? Nah artinya gini, kadang-kadang di pemberitaan itu ada yang diulik-ulik lah. Ya, gitu loh ya. Dipelintir gitu loh. Bahkan ada statement konyol dari di salah satu media dan ini dari Bung Kamna bahwa masa Situbondo tidak pernah macet? Wah ini gila ini. Berarti ingin macet ya? Hah? Berarti karena macet, Mas, itu belum tentu menjadi sebuah indikator keberhasilan kota. Oh gitu. Jadi kalau kata macet itu dijadikan sebuah indikator keberhasilan kota, itu saya katakan tata kotanya tidak benar. Oke, cukup sebentar. Gitu, Mas. Oke. Selanjutnya dari mana? Diskusinya bisa nyambung ya. Karena menurut saya program Sehati ini itu adalah program yang kedua seharusnya, tahap kedua, gitu loh. Kenapa? Karena kalau ini langsung dikerjakan tanpa ada konsep awalnya, maka penyalahgunaan itu akan terjadi loh. Karena faktanya di Situbondo itu pendataan masyarakatnya ini masih amburadul, kan ya? Nah seharusnya itu adalah tahapan kedua. Makanya saya katakan ini Bung Karno ini hanya ingin seakan-akan mau mengaplikasikan semua janji-janji politiknya, iya loh, tapi tidak pernah memikirkan startingnya dari mana dulu gitu. Persoalannya memaksakan gitu ya. Betul. Nah, itu yang sesungguhnya harusnya tahap awal bagaimana? Seperti contohnya Sehati saja. Ini saya mendukung sebagai warga, saya mendukung dan juga pegiat-pegiat sosial yang lain. Tapi persoalannya adalah data itu mau dapat dari mana? Sedangkan data kita masih kacau. Masyarakat yang dikatakan miskin, setengah miskin, hampir miskin, miskin sekali, ini masih kacau. Nah seharusnya Bung Karno tetap menggunakan program tersebut, namun sebelum itu ada sebuah usulan untuk di atas dalam memperbaiki namanya data kependudukan. Tokohan di KTP. Informasinya kemarin bahkan sudah di-launching bahwa menggunakan ini pendamping PKA untuk memvalidasi yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Betul. Jadi yang sebelumnya pada pemerintahan sebelumnya itu pakai DTKAKP, itu akan menggunakan DTKS. Gimana menurut Mas?
Lah justru di sana itu kan timingnya belum ditentukan. Kapan dimulai, kapan harus diakhiri, dan kapan verbalnya. Ini kan belum kita dengar semua. Nah seharusnya itu dulu. Terus bagaimana kita juga nanti untuk mengoreksi tentang data-data tersebut? Ya mohon maaf sekali lagi, kita tahu mereka dari dulu ya juga menggunakan orang-orang eksternal juga untuk pendataan, tapi faktanya ketika masyarakat yang berada di sekitar itu untuk mengadakan sebuah evaluasi, kita nggak tahu loh harus Maksudnya orang eksternal bagaimana? ya eksternal misalnya gini, program pendataan dari masyarakat. Ini kan mayoritas kan banyak diambil dari luar untuk datang ke suatu RT. Di mana Pendatanya pendatanya kan? Nah, ketika pendataan itu sudah masuk, gitu ya Mas ya. Ya. Terus ketika data itu ternyata keliru, kelirunya kan ketika aplikasi. Oh iya. Iya, setelah aplikasi baru banyak masyarakat yang berprotes, yang mengadakan protes. Loh ini kok dapat, sedangkan ini kok tidak. Nah seharusnya itu kan harus dimulai dari awal ketika proses pendataan, termasuk verfatnya. Ini yang tidak pernah diadakan sosialisasi oleh pemerintah dan sekarang dilanjut juga seperti itu. Maka sangat berbahaya anggaran yang sampai berapa 6 ya kalau tidak salah atau 2,5 untuk sehati. Sehati itu 9M tambah 1 jadi 10. 10M Ya. itu kalau tidak benar hati-hati dalam perumusan datanya, maka yakinlah orang-orang miskin akan kembali menjadi penonton. Gitu. Oke, saya lempar ke Mas Henry dari Mas Saiful. Soal sehati kita tuntaskan dulu. Oke, nanti kita beranjak ke yang lain. Ini ada dua, karena ini dua-duanya adalah kanan kiri saya dalam kegiatan sosial. Ini ada kontra kayaknya. Yang Mas Fadil di SP mengatakan memang banyak faktanya di lapangan itu yang terjadi kesalahan. Betul. Menurut Mas Fadil. Sedangkan Mas Rendra ini mengatakan bahwa itu sudah bagus dan itu sudah tepat. Nah, ini yang memperkuat di TDAKP ya. Ini yang saya bingung gitu ya. Ini yang benar sesungguhnya datanya yang mana? Oh gitu. Nah, jadi iya, makanya di lapangan akan terjadi seperti itu. Namun yang pernah saya lakukan ketika di DP Sagera mendapatkan pengaduan terkait dengan beberapa bantuan ini, itu yang menjadi persoalan adalah ada beberapa instansi yang saling lempar bahwa kesalahan pendataan itu dari dinas A, ada yang mengatakan dari dinas B, Ada yang bilang dari desa gitu. Terakhir saya mendapatkan dari DPRD bahwa itu kesalahannya ada di desa. Sampai di desa sendiri nyalakan kampung. Dari kampung nyalakan Pak RT. Kenapa tidak ada komplain ketika itu didaftarkan? Diumumkan. Makanya menurut saya tidak ada salahnya ketika Bung Karno itu ingin memperbaiki data ini. Namun yang paling penting adalah tahapannya dan bagaimana masyarakat ikut berperan serta dalam melihat data-data ini agar akurat. Artinya tidak masalah ya kalau misalnya Tidak ada masalah. Data-data yang lama, kalau menurut saya, data-data yang lama pajang lagi DPDAKP itu pajang lagi, kasih waktu masyarakat untuk memelototi beserta dengan pegiat-pegiat sosial. Nah setelah itu baru diadakan usulan-usulan kira-kira data-data yang salah itu mana. Nah, gitu loh. baru disinkronisasi Kepada data valid terakhir lah. DTKS itu ya. DTKS itu. Tapi kalau misalnya ini ada perombakan total, sepertinya waktu kita akan habis hanya untuk melakukan pendataan. Terus kapan program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat? Nah itu menurut saya. Jadi harus dimulai dari sana dulu. Data yang sudah ada yang sudah matang, ayo kita pajang, kita pelajari, evaluasi lagi. Mana yang perlu diambil, mana yang perlu diganti, mana yang perlu kita coret. Termasuk ada target berapa bulan ini harus selesai. Harus ada target dan terutama sosialisasinya Mas. Karena begini, kebanyakan pemerintah ini seakan-akan sudah melaksanakan hal tersebut tapi tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba sudah ditutup, tiba-tiba sudah selesai dan sudah matang, tinggal bupati tanda tangan. Artinya lagi-lagi masyarakat kaget gitu. Lagi-lagi masyarakat terlewati lagi. Nah,
Nah, gitu loh Mas. Menurut saya, hati-hati dalam mengeluarkan sehati ini sebelum data itu betul-betul valid dan dimengerti, terutama dari bagian-bagian sosial yang memang dia lillahi ta'ala dalam hal memerangi kemiskinan yang ada di situ. Oke, mungkin mau menanggapi, sudah senyum-senyum mulai tadi. Saya akan bicara sebagai pengusaha. Oh gitu ya. Jadi kita kalau sebagai pengusaha, karena kita kan ingin menarik investor datang ke Situbondo. Pengusaha yang ingin masuk ke suatu daerah itu yang paling penting adalah tentang kepastian usaha, kepastian investasi. Gitu. Jadi Secara umum seperti itu ya? Secara umum, baik dia terlindungi secara hukum dan dia tidak terpengaruh dengan pergantian namanya kepemimpinan. Ya, Maka kalau misalnya nanti kasus simposium ini betul-betul dilakukan dan ini menjadi efek kepada pengusaha, entah itu saya tidak tahu ini unitnya siapa, lokal atau lokal, ya, ini akan membawa efek yang luar biasa terhadap investor yang akan datang ke sini. Malah menakutkan nanti. Malah menakutkan, menurut saya. Lah, betul katanya Mas Hendrik, kalau memang ini ternyata tidak dibawa ke notaris, ini hanya masalah akte otentik dengan akte bawah tangan, dan dua-duanya sesungguhnya secara hukum memiliki kekuatan yang sama. Artinya sama ya? Sama, tinggal kalau akte otentik ini akan lebih mudah untuk diperjuangkan ketika ini menyangkut di dalam hal perdata. Nah, kalau menurut saya pemerintah Kabupaten Situbondo boleh mengevaluasi, ya, boleh mengevaluasi agar supaya ini tidak membawa dampak kepada membawa dampak terhadap hukum baik pidana maupun perdata. Nah, disitulah adanya suatu rembuk, gitu loh Mas. Jadi harus duduk bersama antara pemilik dari simposium ini, pengelola dengan pemerintahan daerah, gitu loh, untuk menentukan. Lah nanti itu telurkan ke dalam adendum perjanjian, dan ini disahkan, tidak ada masalah. Adendum itu tidak harus dilakukan di kala awal, tapi juga di kala sedang berjalan, di tengah dan di akhir. Itu boleh dilakukan. Adendum itu perjanjian menyusul yang keduanya tidak bisa terpisah dengan perjanjian yang di awal. Nah, itu Mas. Jadi menurut Mas Saiful ini perlu ada perbaikan atau sudah kerjasama yang ada itu tidak dilanjutkan? Karena saya berdiri dan berbicara selaku pengusaha di sini, menurut saya normal kalau misalnya seorang pengusaha akan mencari sebuah titik aman dalam berbisnis. Dia harus punya profit oriented. Nah, yang menjadi persoalan yang dengan warga ini kan yang saya baca sekilas bahwa ini ternyata terlalu murah katanya. Kalau tidak keliru ya, dengan biaya yang lain-lain ini di sini terlalu murah. Nah, yang perlu masyarakat juga ketahui, saya terus terang belum pernah ketemu dengan orang-orang simposium ini. Yang perlu masyarakat juga ketahui, kita harus berkilas balik melihat apakah pasar Mimbaan ini sudah menjadi rebutan para investor, rebutan para pengusaha, atau hanya sebagai bahan lirikan saja untuk para pengusaha. Nah, kalau saya melihatnya masih bertahan, itu di sini adalah toko emas. Yang lain bergeser, Mas. Artinya posisi terbengkalai. Posisi terbengkalai. Kita selalu melihat beberapa kota di mana ruko-rukonya akhirnya hancur begitu saja. Makanya tidak ada masalah menurut saya terkait dengan nominal kontrak yang ditentukan. Kenapa? Karena ini bisa jadi menjadi starting untuk menarik pengusaha-pengusaha yang lain. Kalau misalnya gara-gara simposium ini akhirnya Mimbaan kembali menjadi ramai, maka tidak ada salahnya ketika di kanan kirinya ada peningkatan nilai untuk melakukan substitusi yang dilakukan oleh efeknya. Karena faktanya ya mohon maaf, Mimbaan ini seperti pasar dalam kuburan. Gitu loh. Artinya keberadaan simposium ini cukup membantu. Saya terus terang saja, saya sangat bahagia ketika ada seorang pengusaha yang menyulap pasar Mimbaan ini ada kafe sebagus internasional ya. Saya tidak pernah ke internasional soalnya. Tapi saya lihat dari beberapa tempat yang pernah saya singgahi, termasuk interiornya cukup bagus menurut saya gitu loh. Hanya tinggal nanti betul katanya Mas Hendrik, mungkin ada
ada beberapa bagian untuk melindungi dua-duanya, tidak hanya pemerintah tapi juga teman-teman atau pemilik investasi yang ada di Kotio. Ya sekarang masih seperti ini, nggak terlalu bergolak. Tapi ketika nanti pasar Mimbahan menjadi pusat yang diinginkan oleh para investor luar, bisa-bisa ini akan kesulitan nanti dalam hutan. Itu yang saya maksud, makanya harus segera diadakan pertemuan dengan pihak kabupaten dan adakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak melanggar hukum. Nah, di situ terjemahkan kepada adendum. Nah, ketika ini sudah ada, maka katanya Mas Hendri betul gitu loh. Nah, juga saya belum tahu, baru belum dinotariskan ini Mas, sampai kelas kabupaten belum dinotariskan. Ini jangan-jangan kontraknya kontrak warung sawah gitu loh. Menurut Mas Syafur kesalahan siapa? Ya kalau menurut saya kesalahan kabupaten, pemerintah daerah, kesalahan pemerintah daerah. Nah, cuman kesalahannya di sini juga tidak memikirkan. Seharusnya seorang pengusaha itu harus mempunyai visi-visi ke depan, harapan yang besar, optimisme yang besar. Ketika saya harus berinvestasi nilai uang saya di sini, suatu saat tempat saya akan ramai. Nah, ketika ramai, saya harus menjaga investasi yang saya punya. Maka bisa jadi yang dari sini usulannya dari pengusaha. Justru ini sama-sama teledor menurut saya. Bahaya ini gitu loh menurut saya. Gitu. Artinya sama-sama perlu diselamatkan. Sama-sama pemerintahan juga perlu menyelamatkan agar tidak ada celah-celah pidananya nanti. Pengusaha agar bisa mengembangkan tempat ini dengan baik. Ya ayo kita kembangkan dengan baik. Tapi yang penting begini Mas, menurut saya. Katanya Mas Hendrik betul. Perubahan tentang jalan, ini jalannya itu tidak terlalu urgent, tapi penting. Gitu. Ini kembali ke soal Karena kebetulan yang saya bahas di simposium ini, karena emang kalau kafe sebagus ini akhirnya tidak betul-betul dinikmati oleh masyarakat karena ketidaktahuannya. Oke. Nah, dia toh. Nah, di sini perlu adanya kelemahan dari pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang Pak karena tidak menjadi bupati, itu kelemahannya. Kan baru beberapa hari. Kalau sudah dilantik maka dia harus sudah mengatakan saya bupati. Oh gitu ya. Gak boleh menunggu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Artinya apa? Seorang bupati ini manajerial. Dia ini kalau menurut saya, ya mohon maaf, makanya saya selalu katakan dari tadi bahwa Bung Karno ini masih terlena di masa nampaknya. Dia selalu turun sendiri. Dia itu seorang bupati, di mana dia tugasnya adalah membuat konkret semua yang ada di bawahnya untuk bekerja dan berjalan sesuai dengan tupoksinya. Maka ketika Bung Karno ini sekarang kemarin ke Jakarta, kita nggak stagnan. Tapi kalau ini tersentral, ketika Bung Karno ke Jakarta, diem semua, nggak ada ini kegiatan apa-apa. Ini bahaya menurut saya. Artinya apa-apa nunggu bupati. Nunggu bupati ada di situ bodoh. Maka Bung Karno itu harus menjadi seorang leader yang baik untuk memanage semua orang-orang yang di bawah ini agar bekerja maksimal. Contohnya seperti tadi masalah sehati. Ini harus sudah jalan kepala dinas siapa saja. Dinas sosial ya tentunya ya. Yang tadi dinas sosial, tadi dinas kesehatan, tadi dinas apa yang sudah berjalan tanpa menunggu Bung Karno. Nah itu Mas. Termasuk yang paling penting di situ Bondo itu adalah ketika konsep itu sudah bagus, penegakan aturannya harus betul-betul ditegakkan dan ada hubungan horizontal yang baik antar kelembagaan. Ini saya berikan contoh. Kenapa pasar Mimbahan di tengah itu tidak jarang lagi? Bahkan di atas saya lihat kalau masa kecil saya dulu rame itu di atas. Sekarang kosong ya. Istilahnya pasar tingkat. Pasar tingkatnya. Waktu saya kecil dulu itu rame di atas. Lah, tapi sekarang enggak. Semua warga yang berupaya berusaha di pasar Mimbahan berebut untuk mendekati jalan. Dan ini bahaya. Gitu loh. Lah, coba mereka atur dengan sedemikian rupa, yang di dalam tidak akan protes kalau itu tidak ada yang buka di luar. Ini yang di luar sudah mau mengikuti petunjuk masuk di dalam, besok lusanya ada orang lagi yang jualan. Ya. Marah dia, ya bagaimana orang mau masuk ke dalam kok produknya juga sama. Iya toh, maka ada sebuah kerjasama yang baik untuk penegakan aturan-aturan di sini. Sehingga orang-orang kalau ingin beli baju ya masuk, orang-orang mau beli buah yang masuk. Yang diperlukan dalam dunia market Mas,
itu adalah jalur. Dan itu yang harus juga dipikirkan. Kalau saya membuka sebuah usaha, saya akan memperhitungkan itu. Maksudnya gimana? Begini, apa kira-kira kebutuhan yang paling dibutuhkan di situ Bondo, maka itu tempatkan di tempat yang paling jauh dari jangkauan jalan raya. Apa yang kira-kira menjadi produk yang sangat dibutuhkan oleh situ Bondo, warga situ Bondo, itu tempatkan jauh dari jalan raya. Apa tujuannya? Ketika orang ini mau membeli produk yang betul-betul dibutuhkan, dia akan melewati beberapa beda yang selama ini mungkin tidak terpikirkan, tidak tersentuh. Itulah yang saya maksud. Sehingga ketika dia jalan, akhirnya dia mengenal, ternyata di sini ada orang yang jual tas. Nah, jadi konsep tentang tempat itu sama dengan konsep kita mengatur wilayah, gitu loh. Jangan sampai yang ramai ditaruh di luar, yang dibutuhkan ditaruh di luar, mati di dalam. Tersentral akhirnya tersentral, apalagi sampai ada yang nyegat di depan pintu. Ya mohon maaf, ya gak akan laku di dalam. Udahlah di dalam yang bisa laku paling dia banting harga. Itu pun kalau diumumkan. Kalau nggak diumumkan tetap beli di luar. Maka perencanaan untuk perubahan tentang jalur ini katanya Mas Hendrik adalah titiknya di mana, tujuannya di mana. Saya terus terang saja, kenapa sih pemerintahan situ Bondo tidak ada upaya untuk menarik orang berkumpul, terutama di Nimbaan ini? Nggak ada kan? Lah coba misalnya di tengah-tengah sana kita buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mempunyai keahlian di bidang musik untuk berpartisipasi di sana, maka orang akan datang. Lah yang terjadi sekarang, yang mohon maaf ini ya, yang terjadi sekarang kita itu banyak menggunakan teori malas. Ya bukan saya mengano DKS, tidak. Ini menurut saya ya, ini analisa saya. DKS melakukan atraksi di alun-alun. Alun-alun tanpa DKS rame. Harusnya di tempat sepi. Justru disitulah DKS harus menjadi magnet untuk para warga situ Bondo agar dia itu datang ke tempat yang sepi. Lah jadi masih banyaklah sesungguhnya ide-ide untuk bagaimana membangun situ Bondo ini. Tidak sulit Mas, cuma hanya sebuah keinginan dan masyarakat itu betul-betul merasakan tujuannya. Nah, masyarakat akan memberikan komplain itu ketika mereka tidak tahu tujuannya. Dan jangan salahkan masyarakat. Kenapa? Sosialisasi lagi yang kurang terhadap apa sesungguhnya tujuan pemerintah itu melakukan sebuah kebijakan. Itu yang penting. Dan somasi ini sesungguhnya tempat yang layak dan cocok. Kenapa? Ini didirikan oleh pemuda yang juga rakyat yang juga tidak pernah jerah. Tidak pernah jerah. Terima kasih, ditutup oleh Mas Saiful. Oke, terima kasih. Closing statement ini ya. Ya alhamdulillah, yang pertama saya bersyukur akhirnya dengan plan B. Seorang Mas Inung itu kayak gitu harus punya plan A dan plan B. Jadi tetap terlaksana. Tetap terlaksana karena bagaimanapun saya pribadi selalu bertemu itu saya kira mengapresiasi sekali. Terima kasih. Yang pertama adalah saya ingatkan kepada Bung Karna, closing ini, Bung Karna, kampanye sudah selesai dan Bung Karna sekarang adalah bupati kami beserta dengan Nihol sebagai wakil bupati. Jadi tolong, ini bukan saatnya TPTP. Apa itu TPT? Tebar pesona. Oh gitu ya. Jangan sampai masyarakat ini hanya disuguhi dengan hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Yang kedua adalah Bung Karna harus bisa sensitif melihat keadaan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada warga Bung Karna yang memiliki ide cemerlang untuk memberikan suatu tempat atau suatu kegiatan untuk mentransformasi informasi dari pemerintah Kabupaten Situbondo kepada masyarakat, jangan alergi untuk data. Kenapa? Ya, jangan alergi untuk data. Hilangkanlah image bahwa kita ini perusuh-perusuh. Kita bukan perusuh-perusuh. Kita akan memberikan wadah di mana wadah tersebut bisa tersalurkan. Jika nanti somasi
ada lagi, dan pemerintah atau siapapun yang diundang oleh Mas Inung tidak datang, maka jangan salahkan kami ketika kami hanya menggunakan wacana niat kami untuk melakukan penilaian-penilaian yang mungkin itu tidak benar. Karena apa? Karena kami tidak tahu, karena kami tidak diberitahu, dan kami tidak ada yang membantah, kami pun tidak ada yang meluruskan. Jadi saya harap ke depannya ayo datang. Syukur-syukur fasilitasi. Syukur-syukur fasilitasi. Kita terus terang saja kehilangan 2 orang hebat di Situbondo, yaitu Pak Awan dan Pak Dandim Juni. Gitu ya. Loh, serius. Pak Dandim Juni itu selalu mengatakan bahwa ketika saya ada masih itu kalau benar, jangan gunakan tempat lain, gunakan tempat saya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar Situbondo segera lepas dari keterpurukan. Kita jujur, kita rindu dengan sosok-sosok pemimpin-pemimpin seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Bung Karno jadilah seorang bupati, katanya Bang Fadil, jadilah manajerial yang baik untuk memberikan yang di bawah ini betul-betul muncul. Kepala dinas yang baik, Bung Karno baik. Kepala dinas itu berprestasi, Bung Karno berprestasi. Tapi demikian pula ketika kepala dinas tidak berprestasi, Bung Karno lah yang harus bertanggung jawab terhadap ketidakprestasian itu. Jadi itu harapan saya. Jadilah apa? Dirijen. Yang bagian ngatur-ngatur itu apa itu namanya? Dirijen. Jadilah dirijen. Bukan dirigen. Bukan dirigen ya. Dirijen yang baik, karena dengan seperti itu simfoni nada, simfoni pembangunan di Situbondo bisa seirama dan indah. Tidak akan meskipun ada yang bagian drop juga karena dia gebuk-gebuk, tapi gebukannya akan indah terdengar di telinga kita. Terakhir, ini untuk semua instansi yang alergi, pemimpin-pemimpin yang alergi menghadapi masyarakatnya, ada alternatif yang saya tawarkan. Karena biasanya kalau pemimpin itu paling takut salah. Kalau pemimpinnya takut salah, itu sudah berbuat salah. Maka saya sarankan humas betul-betul dijalankan. Ya, betul. Ya, kalau toh misalnya bupati dan wakil bupati tidak bisa datang, humas datang untuk menjelaskan kepada masyarakat, karena disitulah fungsi humas yang sebenarnya, bukan hanya mengumpulkan para wartawan, bro. Selaku juru bicara, baik itu di kepolisian, baik itu mungkin di kejaksaan, baik itu di Dewan, baik itu di PN, untuk kalau diundang oleh Mas Ino sebagai Karni Ilyas Situbondo, datanglah. Kalau kalian pemimpinnya takut, maka tugaskan humas yang memiliki wawasan luas terhadap apa plan-plan apa yang sudah dikerjakan dan menjadi wacana dari pemimpin kalian. Begitu aja Mas Ino, jangan alergi. Datang, kami ini adalah orang Situbondo dan kami tidak ada orang bodoh saja yang ingin menghancurkan daerahnya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semuanya sudah memberikan closing statement, dan itu sekaligus menjadi kesimpulan Somasi 12 pada malam hari ini dengan tema Gaduh Perjalanan 100 Hari Kerja Karunia. Harapan kami bahwa pemerintah daerah jangan sampai alergi dengan diskusi, jangan sampai alergi dengan masukan, jangan sampai alergi dengan apapun yang memang menjadi fakta di masyarakat. Jadi mohon kepada pemerintah daerah, dan seperti yang Mas Syaful bilang tadi, juga teman-teman yang lain, bahwa somasi saya juga secara pribadi tidak akan pernah kapok dan jerah untuk mengundang siapapun. Ada usulan 1 minggu lagi ya, kita agendakan nanti, kita sesuaikan dulu ya. Ya mudah-mudahan terfasilitasi lagi oleh simposium ya, meskipun sedikit kami singgung tadi ya. Harapannya ya seperti itu, bahwa forum somasi ini, diskusi somasi ini sebenarnya kami hanya ingin menjadi jembatan pemerintah daerah dengan masyarakat, termasuk elemen masyarakat yang mewakili baik dari aktivis, pakar hukum, termasuk juga yang mungkin dianggap paling ini ya, dari kritikus mungkin ya, tidak tahu statusnya apa,
Nah, dan kebetulan itu dalam kegiatan somasi itu pasti hadir biasanya. Nah, itu harapan untuk mengklirkan, untuk menyelesaikan apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Situbondo. Yang jelas bahwa kami tidak pernah mengundang warga luar Kabupaten Situbondo. Ini semua adalah warga Kabupaten Situbondo. Itu saja untuk somasi 12 pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung foto.